Tafsir Al-Azhar, Quran Surat Al-Maidah ayat 44 bagian kedua. Itulah perkataan-perkataan Isa Al-Masih sendiri yang dicatat oleh beberapa pengarang-pengarang Injil Matius, Markus, dan Lukas. Bacalah Injil yang keempat, yaitu Yahya atau Yohanes. Memasukkan pikirannya sendiri lalu dikatakan wahyu. Dalam ayat pertama dari karangannya, pasal ke-1, Yahya menulis, maka pada awal pertama adalah kalam, dan kalam itu bersama-sama dengan Allah, dan kalam itulah juga Allah. Catatan-catatan Yahya yang dikatakan Injil itu, bahkan adanya lagi surah kirimannya dan catatannya yang bernama wahyu. Inilah sumber kepercayaan Kristen yang sebenarnya. Adapun yang merentangkan jalan kepada kepercayaan ini, yang terutama sekali di samping Yahya adalah Paulus. Pauluslah yang memasukkan segala kepercayaan yang tidak berasal dari ajaran Al-Masih ini. Apabila kita baca dengan kritis ketiga Injil pertama, Matius, Markus, dan Lukas, lalu dibandingkan dengan apa yang ditulis oleh Yahya, kita akan mendapati perbedaan yang seperti siang dan malam, atau jalan sudah bersimpang jauh, yang bersimpang jauh sekali. Yang satu sudah ke timur dan yang satu sudah ke barat, terutama lagi setelah datang keterangan-keterangan dari surah-surah kiriman Paulus. Jelaslah kalau diselidiki dengan saksama bahwa kepercayaan Trinitas adalah disusun kemudian kecintaan kepada diri beliau, kekaguman atas mukjizat yang dilahirkan Allah atas dirinya, menyebabkan dicarilah berbagai alasan dan dalil guna menetapkan bahwa Yesus Kristus ialah Allah. Di samping itu adalah perkisaran-perkisaran pemakaian bahasa setelah Injil diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Sedang Injil yang asli tidak ada lagi. Untuk pembanding benar atau tidaknya terjemah, setiap pergantian masa, kekuasaan pemakaian bahasa berubah pula, sehingga arti yang pertama sudah berbeda pahamnya dengan arti yang kedua. Misalnya penafsiran dan pengertian kalimat Sayyidul Masih di dalam bahasa Arab. Pada mulanya Sayyid itu arti dalam bahasa Indonesia ialah Tuan. Maka setelah diputuskan menjadi kepercayaan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan, maka kalimat Sayyid diterjemahkan jadi Tuhan. Kalimat Rabbi pun kadang-kadang berarti yang dipertuankan, yang dipertuan, dan Rabbi juga berarti tuan rumah, seorang yang menguasai rumah tangga dan keluarga. Idza kana Rabbul baiti bilutfi mulian, fasimatu ahlil baiti kulluhumur raqsu. Apabila kegemaran tuan rumah menabuh kecapi, maka kesukaan ahli rumah semuanya ialah menari. Maka kalau telah ditetapkan tuan yang mempunyai rumah itu jadi Tuhan, tentu Rabbi diartikan Tuhan pula. Lantaran itu terpisahlah umat Kristen dari garis tauhid yang ditinggalkan Isa Al-Masih, lalu menjadi Trinitas. Jadi Trinitas kemasukan daripada agama Mesir kuno atau Hindu kuno. Namun kita orang Islam percaya dengan sungguh hati bahwa Nabi kita Isa Al-Masih alaihissalam adalah salah seorang Rasul Allah yang mengajarkan tauhid, mengajak umat manusia menyerahkan diri kepada Allah yang berarti Islam. Dan juga pendeta-pendeta dan orang-orang alim dengan apa yang telah diamanahi mereka dari kitab Allah. Kita artikan kalimat Rabbani dengan pendeta-pendeta. Arti yang asal dari Rabbani ialah orang-orang yang telah mendalam rasa ketuhanannya, telah menyediakan diri untuk Allah semata-mata. Kalimat pendeta berasal dari kata Sanskrit pandit, yaitu orang-orang yang telah mendalam rasa ketuhanannya pula. Lalu diambil ke dalam bahasa kita.
Orang Melayu di Semenanjung memakainya dalam sebutan pandita, yang berarti orang yang amat ahli. Sebab itu mereka memberikan gelar pandita bahasa Melayu kepada Zabba, pengarang Melayu yang terkenal. Di Indonesia kita baca dengan sebutan pendeta, yang dipakai oleh kalangan Kristen untuk gelar pemimpin agama mereka. Padahal dalam bahasa Melayu lama di Indonesia, orang alim Islam pun digelari pandit. Di dalam kitab Syamsul Hidayah, karangan ayah dan guru penulis, Dr. Syekh Abdul Karim Amrullah, disebutkan ulama-ulama Islam yang besar-besar itu alim pandita. Ahbar kita artikan orang alim, maka pendeta-pendeta dan orang-orang alim Bani Israel pun meneruskan memegang amanah yang diamanahkan Rasul-Rasul. Bila mana Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi itu tidak ada lagi, supaya mereka pun meneruskan pimpinan terhadap Bani Israel menurut hukum Taurat, jangan diubah-ubah, dan adalah mereka itu menjadi saksi atasnya, yaitu bahwa orang tua-tua Bani Israel yang hidup di zaman Rasulullah SAW menjadi saksi atas kebenaran hal itu. Tidak dapat mereka memungkirinya. Mereka memang demikian halnya. Maka janganlah kamu takuti manusia, tetapi takutilah aku. Nasihat kepada orang-orang Yahudi itu supaya mereka jangan takut kepada ancaman manusia dari kaum mereka sendiri, lalu berusaha menyembunyikan kebenaran Taurat, tetapi takutlah kepada Allah yang telah menurunkan Taurat itu untuk petunjuk dan cahaya bagi kamu. Dan janganlah kau jual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, karena mengharapkan keuntungan harta benda, lalu kamu gelapkan kebenaran, kamu perjualbelikan hukum Allah, kamu sembunyikan hukum yang sebenarnya, meskipun berjuta-juta uang yang kamu terima untuk itu, namun dia masih sedikit harganya jika dibandingkan dengan kebenaran yang kamu khianati.